الفاتحة أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الفتوح والبنوء والرسوخ وصلاح الجسد وتوبة النصوح. ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات أجمعين. إن الله يتغشاهم بالرحمة ومغفرة. وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وحبائبنا. إن الله يعلم بأسمائهم وقدس روحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ولومهم بالدين الآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم. وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا منة ولا امتحان بحق سيدي ولي عدنان. وأن الله يبلغنا الحج والعمرة إلى بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك خير الأنام ويختم لنا بالحسنى بخير ولطف وعافية وعند الموت والآخرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahra siyam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabi zawil fadaili wal ikram. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat maghrib, assalamu rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur yang tak henti-hentinya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita untuk nikmat yang telah diberikan kepada kita dapat langkahkan kaki kita menuju tempat yang sangat dan amat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta satu tempat yang sangat dan amat dicintai oleh malaikat, yaitulah dalam rangka kita membuat halaqah seperti ini, di mana halaqah tersebut adalah dalam rangka kita sama-sama untuk mencari keridhaan Allah, lebih-lebih di dalamnya itu muzakarah ilmu. Maka mudah-mudahan dengan adanya daripada duduknya kita ini dan nanti setelah selesai kita pulang, Allah selalu memberikan rahmat serta maghfirah kepada kita. Kita pulang dalam keadaan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala
serta diberikan taufik dan hidayahnya. Sehingga dengan taufik dan hidayah tersebut, insya Allah kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa terasa sedikit lagi kita melangkah akan memasuki daripada bulan yang sangat mulia, yaitulah Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Sedangkan pada kesempatan hari ini kita masih di penghujung daripada bulan Rajab, di penghujung bulan Rajab. Kemungkinan tinggal hari ini doang. Besok udah masuk tanggal 1. Ya. Besok udah masuk tanggal 1. Besok hari apa? Sabtu. Wah, hari Minggu. Hari Minggu masuk Sya'ban. Kemungkinan. Insya Allah. Iya. Iya. Jadi kita udah di penghujung daripada bulan Rajab ini, di mana kita sudah maklum, sudah mengetahui, kita memanfaatkan bulan yang kita sudah lalui, bulan Rajab ini, dengan banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan adanya modal tersebut, kita membacakan daripada Rabbi firli warhamni wa tub alayya, atau yang lain-lain baca Astaghfirullah Dzal Jalali wal Ikram min jami'iz dzunubi wal asam, atau yang lain lagi, ya, Rabbana ighfir lana wa israfana bi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Atau yang udah apal gacuan kita, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Atau juga barangkali dengan ucapan Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sonatu abu ulaka binikmatika alayya wa abu'u bizambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Sungguh sangat beruntung kita yang melazimkan, yang menjadikan wirid istighfar kita di bulan Rajab. Karena para ulama mengatakan Rajab ini adalah syahrullah. Rajab syahrullah, syahrullah al-azam, bulan Allah. Jadi relevansi bulannya ini adalah bulan Allah, makanya para ulama menganjurkan kepada hambanya, yaitulah untuk banyak-banyak beristighfar. Karena dengan istighfar tersebut kita mempersiapkan, kita akan maju menuju bulan yang akan bulan kita tempuh, bulan yang paling mulia, yaitulah bulan Ramadan. Rajab syahrullah, hubungan kita kepada Allah, inilah satu-satunya jalan minta ampun. Banyak-banyak istighfar. Setiap hari paling tidak yang udah hafal itu berapa? 70 kali. Maghrib dan juga subuh. Artinya batas tersebut, had tersebut itu maksudnya bukan nggak boleh lebih. Kalau dia bacanya lebih 100 itu lebih bagus lagi. Ya lebih jekremen nenggel. Ya lebih hebat lagi. Ya apalagi bukan waktu maghrib dan subuh. Udah. Gua pokoknya mau baca nih banyak-banyak istighfar. Dosa gua begitu banyak nih. Badan jasad kata ini. Selama sampai tahun dari mulai Syawal dulu sampai sekarang dosa banyak, lebih-lebih di badan kita ini. Mata kita, hidung kita,
mulut kita, kuping kita, tangan kita, kaki kita. Dosa nggak? Waduh, banyak. Kata Ajis, ya bukannya dosa, tapi banyak. Banyak. Ya, banyak dosa kita. Ya. Jadi oleh sebab itulah dianjurkan kita banyak-banyak beristighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar tersebut dosa-dosa yang ada di tubuh kita ini, ya, maksiat mata, maksiat kuping, maksiat mulut, telinga, semua. Dengan istighfar tersebut kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya juga kalau kita berwudu, supaya di samping bacaan-bacaan wudu, ya waktu membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, juga kita, ya Allah ampuni segala dosa-dosa yang maksiat mata saya ini, hidung saya, mulut saya berbicara enggak. Itu. Jadi kita betul-betul untuk dosa yang kita perbuat itu yang satu tahun yang lalu, dengan ikhlas kita baca istighfar tersebut, insya Allah dosa tersebut akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini tepat syahrullah. Hubungan kita kepada Allah hanya mengharapkan ridho Allah, maghfirah Allah, ya, dan juga daripada rahmat Allah, agar kita dijadikan hambanya yang mendapatkan keuntungan, yaitulah surga. Besok hari Minggu udah masuk Sya'ban insyaallah. Dan juga di samping istighfar, Nabi mengatakan siapa yang puasa di bulan Rajab, pahalanya besar banget. Kalau kita baca di suatu hadis, hari pertama, kedua, ketiga sampai terakhir. Kita kemarin malam Selasa ya. Siapa-siapa yang puasa di malam di hari ke-27. Kapan kemarin 27? Kemarin ya hari Kamis. Hari Kamis. Ya, hari Kamis itu pas tanggal 27 Rajab, yaitulah kejadian yang luar biasa. Apa kejadiannya? Isra wa Mi'raj. Siapa yang puasa di hari tersebut, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak 60 bulan. 60 bulan diampuni dosanya selama 60 bulan. 60 bulan berapa tahun? 5 tahun, diampuni dosa 5 tahun. Itu yang kemarin hari Kamis. Ada yang puasa? Banyak ya, mudah-mudahan. Banyakan yang puasa. Saya husnuzon sama jamaah. Banyakan yang puasa. Amin. Amin dong, biar enggak puasa juga amin aja. Dengan hadiah tersebut insya Allah tahun depan kita akan usahakan. Ya. Jadi seperti itu. Kalau kita belum puasa juga di Rajab ini, jangan apa enggak ada puasanya sehari pun Rajab. Nabi kita Muhammad SAW selama hidupnya, bulan Sya'ban ini bagi dirinya wajib. Dia puasa penuh. 1 bulan. Masuk bulan Sya'ban, puasa lagi penuh. Apalagi Ramadan. Hukumnya wajib. Sya'ban Rajab sunnah. Nah, jangan sampai diantara umatnya ini, karena dikasih gambaran. Palanya begini, hari pertama begini. Cuman kita ini emang rada buadur banget ya. Buadung banget kita ini, manusia ini. Ya, kurang dengar kata. Kurang dengar kata karena nggak kelihatan. Pahala nggak kelihatan. Dosa nggak kelihatan. Kalau Anda pahala kelihatan, waduh. Berbondong-bondong. Kalau dosa kelihatan, ya satu dengan lain nggak mau deketin. Karena kelihatan dosa-dosanya. Berbuat maksiat begini. Apalagi nauzubillah pernah berhubungan di luar ya kepada lain jenis. Kan kelihatan kalau seandainya kelihatan dosa. Kemungkinan satu keluarga, istri sama suami juga pernah bisa kelihatan dosanya. Wah, udah segan, udah dekat dah. Dosanya begitu banyak, di antara kita juga begitu.
Alhamdulillah dosa, pahala enggak kelihatan. Nah dengan demikian, cuman manusia ini rada badung, enggak kelihatan lah, udah biarin dah. Ya enggak kelihatan. Kalau kelihatan, waduh, pas tabiqul khairat mereka akan buru-buru untuk berbuat kebaikan. Nah, ini, jadi kita jangan sampai, mudah-mudahan tahun depan mulai Rajab kita biasain puasa sehari kayak, apalagi bisa puasa di awalnya, di pertengahannya, dan di akhirnya. Ya, 3 hari ngambil. Atau mau puasa Senin Kemis. Ya, Senin dia puasa, ntar lagi Kemis dia puasa. Double kita dapatnya. Puasa Senin dan puasa Rajab. Ya, itu. Jadi dengan ada demikian insya Allah. Ya karena udah terlatih tahun, ya mudah-mudahan tahun besok kita punya ada azam. Ya, punya azam. Ya, bukannya niat, azam. Ya, azam. Kita insya Allah tahun besok saya pengen puasain bulan Rajab. Nah itu. Inilah para hadirin sekalian. Jadi mudah-mudahan dengan sisa bulan Rajab ini 1 hari lagi. Makanya kita berdoa, Allahumma barik lana ma baqiya min Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna alal qiyam was syiyam wa hafazna alal haram wal asam. Doa itu baca. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikanlah kami ini ya waktu masuk bulan Rajab serta bulan Sya'ban supaya selalu dalam keberkahan. Apa sih artinya definisi keberkahan, berkah? Ta'rifnya apa sih berkah? Artinya berkah ini banyak kebaikan. Jadi banyak kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Sekalipun itu bukan amr wajib, bukan perintah yang wajib, sunnah, tapi tetap kita kerjakan. Jadi kita berdoa, Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikanlah kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampein juga saya ini sampai ke bulan Ramadan. Wa a'inna, dan tolonglah diri kami ini ya Allah. Ala siyam wal qiyam. Bisa mengerjakan puasa. Wal qiyam, dan juga qiyamul lail. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Yaitu sholat tarawih. Itu qiyam. Ya. Alal qiyam wa siyam wa hafazna minal haram wa asam, dan pelihara dari kami atas perbuatan maksiat yang mengandung dosa. Itu kita baca selama masih ada bulan ini. Jadi kalau bulan Rajabnya enggak ada, ya jangan sebut Rajab. Ya, tinggal Sya'ban. Ya, tapi membaca Allah barik lana fi Rajab enggak apa-apa, sekalipun udah lewat. Ya, karena kita hafal memang Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna alal qiyam was syiyam wa hafazna alal haram wal asam. Apa lu dah? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna ala siyam wal qiyam wa hafazna minal haram wal asam. Nah, itu. Jadi kalau kita udah masuk bulan itu, banyak-banyak baca doa ini. Supaya di 3 bulan kita ini, kita benar-benar bersih. Kalau di Rajab sudah bersih, ya, tathhirul badan. Ya, Rajab adalah syahrullah li tathhirul badan. Bulan Rajab, bulan Allah ini untuk membersihkan tubuh kita.
Karena tujuh kita banyak dosanya. Mata, nah dengan cara untuk menghilangkan dosa disuruh banyak-banyak istighfar. Rontok semuanya. Ya, rontok. Ya, Rajab ini. Nah, masuk dah bulan Sya'ban. Sya'ban adalah bulan Nabi kita Muhammad SAW. Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban itulah bulanku. Bulanku. Nah, kita dianjurkan di bulan Sya'ban banyak kita mengucapkan selawat. Dengan selawat tersebut adalah litathiril galab. Banyak kita berselawat dengan rasa cinta kepada pemimpin kita dunia akhirat Nabi kita Muhammad SAW. Hati kita ini menjadi lutuf, menjadi lembut. Laisa min qalbin gosi, bukan menjadi hati yang keras, tapi mempunyai hati yang lembut. Dengan banyak-banyak kita berselawat dan di antara yang lain-lain. Jadi lembut. Kalau sudah lembut, aduh, gampang menerima yang baik, susah mengambil atau menerima yang jelek. Jadi lebih gampang kita memperbuat ibadah. Tapi merasa berat untuk berbuat maksiat dengan adanya pembersihan hati kita. Karena hati ini memang inilah. Ya, jadi tergantung niat kita. Karena niat adanya di hati. Hanya tadi saya katakan kita azam tahun gini nih. Karena kalau dikatakan niat, an-niyatu magrunatan bil amal. Ya, kalau yang dikatakan niat itu adalah sesuatu yang dibarengin dengan perbuatan. Ya, dibarengin dengan perbuatan. Kita mau sholat, kita niat. Sholli padul maghribi salah rakaat. Itu lapas. Itu lapas. Yang wajibnya niat di mana? Di hati. An-niyatu al-qalb. Niat itu niat di hati. Makanya innamal a'malu ya. Niat di hati. Jadi hati kita. Bagaimana kita nih sembahyang maghrib? Jadi usolli ba'da maghribi salah rakaatin mustaqbilal qiblati ma'muman li ta'ala. Allahu akbar. Begitu kita menyebut Allah sampai bar, Allahu akbar. Disitulah tempat niat kita. Niat kita mengatakan dalam hati, aku melaksanakan sholat maghrib wajib karena Allah. Jadi kan dulu kita pernah baca dulu ada apa tuh? Ada kasat, ada ta'arud, ada apa tuh? Ada 3 macam. Apa? Oh iya, ta'yin. Ada kasat, ada ta'yin, ada apa lagi? Satu lagi. Ta'arud. Ya, ada kasat, ada ta'arud, ada ta'yin. Apa itu ini maksud kasat? Kasat itu adalah ini maksud aku sholat. Ditakyinin. Sholatnya sholat apa? Maghrib, zuhur, asar. Nah itu makanya begitu Allah Akbar, aku sholat. Sholat apaan? Ya, sholat. Dan dikatakan juga ta'yin terus ta'arud, artinya ta'arud itu wajib. Jadi aku misal maghrib, aku sholat perdu maghrib karena Allah. Cukup itu. Waktu kita mengucapkan Allahu Akbar. Jadi jangan yang kita pakai usolli, artinya buat niat. Bukan. An-niyatu al-qalb. Niat itu di hati. Jadi waktu kita Allahu Akbar, batasnya sampai situ. Aku ya melaksanakan sholat subuh perdu ya 2 rakaat karena Allah. Jadi 2 rakaatnya kita nggak sebut juga apa-apa. Yang penting ada sebutan aku mengerjakan sholat perdu sama ta'yinnya. Apa yang diperduinnya? Itu. Aku sholat perdu maghrib. Aku sholat perdu isya. Aku sholat perdu subuh. Aku sholat perdu
Zohor, aku sholat fardu. Nah itu lempang Allahu Akbarnya. Kalau kita nggak baca pakai lapaznya, begitu datang usolli, nggak apa-apa. Nggak pakai usolli pada maghrib, usolli pada asar, enggak, langsung aja udah takbir. Apalagi kita masbuk, yang udah ketinggalan. Imam udah rokaat yang ketiga, pengen dapat jamaah buru-buru nyampe. Dan pakai sholli pada maghrib, salah sarakaatin, mustaqbilal qiblati, ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Keburu imam ruku. Keburu imam ruku. Sampai bangun dari ruku. Kita masih niat. Masih baru baca Ummul Quran. Jangan begitu. Udah buru-buru aja. Begitu kita diri udah. Karena kita tahu diri kita ini masbuk. Yang ketinggalan. Supaya dapat berjamaah. Paham hadirin? Paham nggak? Ya, jadi jangan kita bang sholat. Makanya saya katakan tadi, dosa kita ini banyak. Apalagi yang wajib aja masih kurang. Kurang yang wajib-wajib. Sembahyang masih kurang. Makanya banyaklah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita apa? Kita mohon ampun karena kita hidup di dunia ini sementara ada kehidupan yang lebih abadi, yaitulah akhirat. Di akhirat sana kita akan hidup. Apakah kehidupan kita termasuk orang yang suada, orang yang berbahagia, atau termasuk kehidupan yang askia, orang yang lacur? Kalau suada, dukhulul jannah. Kalau dia askia, dakhalan nar, masuk neraka. Askia. Karena dua pilihan. Ya, kata Habib Abdullah, wa maddaru illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillah. Pasma'an. Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan dalam kitab Nasaidinnya, wa maddaru, tidak ada rumah nanti di akhirat. Illa jannatun, kecuali yang ada adalah jannah. Itu rumah yang ada di akhirat. Jannatun, illa jannatun, kecuali yang ada adalah surga. Limanit taqwa, tapi tempat orang yang takwa. Limanit taqwa, bagi orang-orang yang takwa. Yang kedua ada baitun wa narun. Narun artinya neraka. Liman bagi orang lam. Ada kata telam. Yattaqillah. Bagi orang yang tidak bertakwa kepada Allah, berarti maksiat. Maksiat kepada Allah, ngakunya Islam. Sholat kagak, puasa kagak. Yang lain-lain kagak, pergi haji. Emang orang nggak mampu. Kere. Ya, segala kewajiban-kewajiban enggak ini. Jangan sampai begitu. Tapi kalau dia mendapat hidayat, ya akhir waktunya dia taubat, masuk juga dalam surga. Diampunin. Dosa biar banyak kayak apa, tetap Allah akan mengampuni dosa kita. Itu. Jadi makanya kita di dunia ini buru-buru. Memperbanyak buat urusan akhirat hidup kita yang di akhirat nanti. Ya, karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, man kana yuridul akhirata nazid lahu fi harsihi. Ya, man kana yuridul akhirata nazid lahu fi harsihi. Siapa-siapa yang menginginkan ya kebaikan-kebaikan, kehidupan di akhirat, ya, berbuat baik, nazid lahu fi harsihi, maka dia akan memperbanyak fi harsihi, di dalam mencari pahala untuk bekal di akhirat. Nazid fihi, akan ditambahin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu kalau kita berbuat baik, malah kita di akhirat akan dilebihkan. Nazid, dilebihin, ditambahin. Karena likulli hasanatin, setiap satu kebaikan dibalas berapa? Asyra. Ya, likulli hasanatin bi asyri amsaliyah, kata Allah. Satu kebaikan balasannya 10.
ya ila ada apin, ila sabai ada apin sampai ke 700. Jadi kalau kita memang mencari ya daripada pahala-pahala akhirat itu, kita akan makan diperbanyak, didobel-dobelin pahalanya. Waman kana yarjud dunya nazid lahu waman kana yuridu harsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa-siapa yang mau di dalam dunia ini hanya mengumpulkan untuk kesenangan aja, mencari harta benda dunia untuk kesenangan, nazid ya nutihi minha, Allah kasih akan dibalas ya, nuti syai'in minha, maka Allah berikan hanya sebagian doang, cuma sebagian. Kalau tadi nazid ditambah-tambahin kalau kebaikan. Kalau berbuat mencari amal dunia doang, dia akan hanya diberikan sebagian. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan nanti bagi orang tersebut di akhirat nggak dapat apa-apa. Jangan ngarepin daripada balasan-balasan lagi. Jadi yang dia dapetin hanya yang di dunia itu. Nah inilah ya firman Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dapat menggerakkan hati kita untuk kita mempersiapkan diri kita bekal di akhirat. Manfaatkanlah ya ketanimu zaman al-imkan. Pergunakanlah waktu yang tepat ini. Rajab sudah lalu, 1 hari lagi. Besok masuk Sa'ban. Kita masuk Sa'ban, nah ini. Ya, apalagi masuk Ramadan. Girang aja tadi. Man pariyabir doro Ramadan. Haramullah jasadu ala niran. Girang aja sama Ramadan datang. Allah haramkan kita ini ya dicolek api neraka. Girang doang. Girang doang. Girang. Apalagi kita manfaatkan di bulan Ramadan tersebut. Nah ini. Jadi kalau kita sudah mempersiapkan Rajab, bersihkan anggota kita. Bulan Syaban kita membersihkan hati kita dengan banyak-banyak berselawat. Dan Ramadan adalah bulan kita. Itulah bulan yang penuh dengan maghfirah, rahmah, itgun minan nar. Kalau udah bersih di Rajab, bersih lagi udah di Syaban. Apalagi Ramadan yang wajib. Balasannya nggak tahu berapa. Kalau perbuatan yang lain kebaikan 1, 10 sampai 700 sampai berapa lipat lagi. Illa shaum kata Allah. Kecuali puasa, nggak ada yang tahu pahalanya berapa besar. Udah jelas akan lebih besar daripada 700, 7.000 lebih besar lagi. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita udah persiapkan bulan Ramadan tersebut, manfaatin sebagainya dengan sebaik-baiknya. Ya siang hari kita puasa. Kalau kita nggak ngantuk, yang nggak tidur atau pengen tidur, baca Quran dulu supaya ngantuk. Setelah ngantuk baru kita tidur. Ya, baru ntar bangun. Tapi jangan buat tidur mulu. Ya, jangan buat tidur mulu. Bong-bong boleh tidur, ya kan itu ibadah. Ya, saumun naimus shaum, orang yang tidur, orang yang lagi puasa itu, puasanya orang tidur adalah ibadah. Begitu beranggapan, wah udah habis bayang subuh kelar, ngantuk tidur lagi. Begitu suara azan zuhur, azan bangun, bayang zuhur, ngantuk tidur lagi. Suara azan, jangan begitu. Manfaatkan isi bulan Ramadan ini dengan sebanyak-banyaknya kebaikan. Nggak bisa baca Quran, baca zikir karena ini karena bulan kita disediain oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita udah Rajab cincai, Syaban cincai, apalagi Ramadan, baru pas cakep kita disebut mendapatkan Idul Fitri. Idul Fitri. Apa Idul Fitri itu? Kembali kepada fitrah. Suci, memang benar-benar suci.
Kalau seandainya habis lebaran ada yang meninggal dunia, dukhulul jannah. Amin ya Allah. Karena dia sudah bersih. Makanya pas Islam menamakan setelah pekerjaan-pekerjaan itu dinamakan Idul Fitri. Kembali kepada suci. Suci kita. Suci. Begitu bulan Syawal. Yang suci, tapi besoknya udah ada lagi. Dosa lagi, setitik lagi tuh di hati kita. Anda bikin apa Raden sekalian? Jadi mudah-mudahan ya kesempatan-kesempatan yang ada ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya nggak baca ini karena memang masuk Syaban. Ya sedikit kita mengenai tentang Syaban. Saya baca satu hadis saja daripada keutamaan bulan Syaban ini. Fi fadilati syahri Sya'banil Mu'azzam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sayyidul muallif rahimahullah wa hada man nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bidarina amin radhiyallahu anhu. Qala Allah Ta'ala Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu harsal akhirah Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Itulah diambil ayatnya tentang bulan Sya'ban Muharram. An Anasin radhiyallahu anhu Ibnu Malik, Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi kita bersabda, Inna Allah Ta'ala khalaqa bahron min nurin tahtal arsh. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sungai. Ya. Menciptakan sungai di mana sungai itu min nur. Sungai itu dari cahaya. Sungainya dari cahaya. Ya orang di akhirat ini bukannya di dunia. Bukan di dunia. Kalau di akhirat, wah. Bukan main kita. Sungai, minuman-minuman kita. Ya. Ada yang air bening, ya, ada yang air susu, ada air madu, ada lagi air arak ya. Itu ada di Al-Qur'an. Nah, ini Tuhan menciptakan ya daripada sungai dari cahaya tahtal ars, di bawah ars. Summa khalaqa malakan lahu janahani. Dan juga Allah menciptakan malaikat. Ya, malaikat yang mempunyai janahan, dua sayap. Ahaduhuma bil masyriq wal akharu bil maghrib. Sayapnya yang sebelah kanan ada di masyriq, sedangkan sayap yang kiri ada di maghrib. Antara timur sampai barat. Kalau istilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tapi dari timur sampai barat bukan main ya dunia ini. Kalau kita dari Sabang sampai Merauke cuman kepulauan doang kan. Tapi yang ujungnya kan enggak disebut. Itulah daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat dijadiin. Mempunyai dua sayap, yang sayapnya antara masyriq dan maghrib. Wa ra'suhu tatal arsy wa rijlahu tatal ardis sabi'ah. Dan sedangkan kepalanya ada di atas arsy.
kepalanya tahtal arsy, di bawah arsy, warijlahu tatal ardis sabiah, sedangkan kakinya ada di bumi yang ketujuh, turun bawah. Berarti ini malaikat mana? Gede enggak? Oh, gede banget, gede. Kita nyebut bukan gede, gede banget. Ya coba aja, begitu besar. Allah menciptakan. Ya, udah diciptakan. Ada minuman sini atau laut, sungai dari cahaya. Ya, Allah juga menciptakan malaikat yang seperti itu. Warijlahu tatal ardis sabiah. Sedangkan kakinya itu di bawah bumi yang ketujuh. Jadi bumi ini ada 7 lapis jadinya ya. Bumi ada 7 lapis. Faiza sholal abdu alayya fi syahri Sya'ban, apabila ada seseorang hambaku, ya, kata Allah, ini Nabi Muhammad nih, faiza sholal abdu alayya, apabila Nabi katakan seseorang hamba berselawat kepadaku fi syahri Sya'ban, baca selawatnya atau membaca selawatnya fi syahri Sya'ban, di bulan Sya'ban. Berarti besok. Kita ceritanya ini besok. Di sini baca apaan? Selawat. Siapa-siapa yang baca selawat di bulan Sya'ban, amarallahu ta'ala zalikal malak, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malak tuh yang tadi, malaikat. Dan yang kakinya ada di bumi yang ketujuh, kepalanya di bawah aras, sayapnya ada di masyrik, yang kanan, maghrib yang di kiri. Allah memerintahkan malaikat tersebut, ayyaghamisa fi ma'il hayat, supaya dia nyelam, berendam, nyelam. Ya, berendam atau nyelam lah. Ayyaghamisa fi ma'il hayat, di air tadi, air kehidupan, yang bahrun min nur, dari sungai yang ada dari cahaya tadi. Jadi malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya malaikat itu nyelam. Ya, nyelam. Fi ma'il hayat, di dalam air kehidupan. Fayaghmisu zalikal malak, ya karena perintah Allah. Malaikat itu yang mengerjakan daripada perintah Allah, dia itu nyelam atau dia berendam. Summa yahruju minhu, setelah dia udah berendam, dia bangun dari rendamannya, dari nyelamnya dia bangun. Ya, dia bangun, dia naik. Summa yahruju minhu fayanfudu janahuhu, maka dia punya sayapnya karena dia habis berendam, dia habis nyelam, maka di sayapnya itu yanfudu janahu, ngocor daripada air. Air ngocor dari ya badannya, lebih-lebih dari sayapnya. Ya, dari sayapnya janahi. Faya geturu min kulli risatin, maka akan netes dari setiap satu sayap yang ada bulunya. Satu bulu sayap itu udah jelas ada tetesan. Ya. Setelah itu min kulli risatin, tiap-tiap bulu daripada sayap malaikat tersebut netes gotirot, artinya banyak sekali netesnya. Fayahluqullahu ta'ala min kulli gitratin malakan. Setelah netes dari malaikat yang tadi, maka tetesan itu pun Allah ciptakan jadi malaikat lagi. Tetesan yang tadi malaikat berendam, yang dari sayapnya, tetesan itu dijadiin malaikat lagi. Banyak nggak kira-kira? Nggak tahu dong, nggak kehitung. Ya, jadi setelah tetesan itu Allah menciptakan dari tiap tetesan tersebut, ya, wa yaj'alullah ta'ala, Allah ta'ala min kulli gitratin malakan. Malaikat itu yang dijadiin dari tetesan-tetesan itu
yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Memohonkan ampun terhadap orang yang mengucapkan selawat ampunan dan tersebut sampai hari kiamat. Malaikat minta ampun supaya orang yang mengucapkan selawat sampai hari kiamat diampunin dosanya. Subhanallah. Percaya nggak ini? Nah, ini saya baca bukannya saya ngomong diri. Sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang saya katakan kita ini bandel. Bandel. Soalnya yang tadi saya katakan lagi, pahala dan dosa nggak kelihatan. Soalnya masalah cuma itu. Ya. Jadi seperti itu Pak hadirin sekalian. Nah makanya dengan berdasarkan hadis ini, maka mudah-mudahan tergerak hati kita untuk banyak-banyak mengucapkan selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, tapi juga disunatkan puasa. Yang mau puasa, ya sehari atau 2 hari atau Senin Kemis, atau juga ada dalam hadis hari pertama di awal puasa 3 hari, di pertengahannya 3 hari, dan di akhirnya 3 hari. Maka orang tersebut yang mengerjakan begitu, dia mendapatkan kedudukan seperti 70 nabi-nabi. 70 para nabi-nabi. Dapatkan pahala seperti dijadikan dia menjadi 70 nabi. Kalau puasa di pertama 3 hari, di tengah-tengah 3 hari, sampai di akhir 3 hari. Berarti kalau kita mau puasa nih, 3 hari, puasa udah langsung. Karena terakhir 3 hari, besoknya udah Ramadan, terus ya udah. Yang wajibnya ini. Nah inilah para hadirin sekalian, ini khabar, ya satu berita gembira buat umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya demikianlah para hadirin sekalian, karena sudah masuk Isya, ya saya rasa sekadar memberikan keterangan daripada keutamaan bulan Sya'ban. Saya baca satu hadis saja. Banyak masih hadis yang lain. Saya rasa cukup ya. Ada yang mau bertanya? Cuman mau tanya nih, untuk doa yang tadi Allahumma barik lana fi Rajab itu, kalau kita sudah masuk di bulan Sya'ban, doanya Rajabnya disebut atau Sya'ban aja? Langsung Ramadan. Boleh disebut Rajabnya, boleh juga nggak disebut Rajabnya kalau sudah masuk bulan Sya'ban. Tapi kalau membaca udah biasa lidah kan, kalau dia udah kebiasaan kesebut nggak apa-apa, masih cakep juga, biar udah liwat supaya memang benar-benar berkah, dapat kebaikan. Ya itu. Jadi emang doa ini khusus berarti karena kita menyebut dalam doa itu Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau doa-doa lain-lain kapan aja boleh dibaca. Ya, kapan aja boleh dibaca. Di waktu sembahyang, habis sembahyang, sembahyang apa aja boleh dibaca. Tapi kalau ini ya supaya hafal. Karena kita ingat, oh iya ini masuk bulan Rajab. Wah hafal. Buka kita mana catatan gua. Kalau nggak dicatat, suruh ngapalin ini cepet hilangnya. Cepat. Tapi kalau ada catatannya biar udah hilang. Oh ini dia. Begitu kita baca berapa kali, nempel lagi. Nempel lagi. Makanya saya katakan, ya di antara jamaah ini ada yang nggak nulis. Fotokopi biarin tulisannya jelek, yang penting bisa kebaca. Pahala nggak? Subhanallah. Dibaca 1 huruf 10. Coba doa itu hitung berapa huruf. Orang baca. Ya, nah inilah para hadirin sekalian. Saya rasa cukup ya. Nggak ada yang nanya. Ada lagi? Alhamdulillah. Mudah-mudahan paham semuanya. Mari kita tutup. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan keberkahan. Amin. Di bulan Rajab yang kita mau habisi 1 hari ini, dan kita masih dipanjangkan umur kita sampai masuk bulan Sya'ban, masih dipanjangkan umur,
untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, tarabna bi annana taraf wa annana as ala lazo wa tub alai tawsilu kulla wastur lanal wa aminir wa firli wa rabbi wa mau wal ahli wal wasairil wa kulli zima aujiratin wal muslimin amin rabbi asma fadla wajudan la biktisa bil mustafa nazabikul bil mustafa nazabikul bil mustafa nazabikul sallallahu wa wa alihi hidadata fil bad'i wa subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.